Halo, perkenalkan nama saya Cemi, NIM saya 2262401004. Saya akan membahas tentang dedolarisasi. Pengertian dedolarisasi. Dedolarisasi merupakan upaya pergantian dolar yang biasanya digunakan sebagai mata uang transaksi bilateral. Hal itu dilakukan untuk melepaskan ketergantungan pada mata uang Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat hingga saat ini masih menjadi mata uang dominan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Karena itu, dedolarisasi dilakukan sebuah negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Fenomena dedolarisasi ini terjadi akibat tingginya inflasi ketidakpastian global. Salah satu sebabnya adalah karena dalam beberapa tahun terakhir, Amerika mengalami defisit neraca pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan uang Amerika Serikat berkode US tersebut relatif bergejolak dan sensitif terhadap isu global. Beberapa negara di dunia memilih melakukan dedolarisasi dan berkomitmen mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Bahkan negara aliansi BRICS digadang-gadang akan membuat alat-alat pembayaran baru sebagai cara melepaskan dolar Amerika Serikat serta euro. Saat ini 5 negara tersebut telah menggunakan mata uang masing-masing untuk transaksi antar negara. B. Keuntungan dedolarisasi untuk Indonesia. Upaya meninggalkan dependensi terhadap mata uang Amerika Serikat memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Pardede, menjelaskan bahwa dedolarisasi yang dilakukan Indonesia memiliki beberapa keuntungan. 1. Stabilitas rupiah. Upaya dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Joshua Pardede mengungkapkan fenomena dedolarisasi dapat membawa keuntungan bagi Indonesia. Ia menyatakan dedolarisasi atau mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi keuangan dalam jangka panjang akan membuat rupiah cenderung stabil. Kemudian dengan terjadinya stabilitas rupiah, hal itu akan mendorong peningkatan investasi dan kegiatan perdagangan internasional. Maka pada akhirnya, hal itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dalam jangka menengah panjang. 2. Hubungan dagang lebih erat. Dedolarisasi dapat menciptakan hubungan dengan dagang dengan negara mitra, khususnya tingkat ASEAN, menjadi lebih erat sebab ketika ekonomi domestik Amerika Serikat sedang terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara ASEAN dan negara alternatif lainnya membuat kinerja ekspor sedikit terjaga. Dengan begitu akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor juga lebih untung. Dengan adanya kerjasama LCT sebagai upaya dedolarisasi, para eksportir dan importir akan diuntungkan. Pasalnya mereka tak perlu menukar mata uang lokal atau mengonversinya menjadi dolar Amerika Serikat. 3. Hemat biaya perdagangan. Peneliti dari Institute for Demographic and Poverty Studies, Askar Muhammad, mengatakan dedolarisasi akan membawa keuntungan banyak bagi Indonesia, seperti kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan kondisi ekonomi lokal, serta menyediakan buffer atau penyangga terhadap fluktuasi mata uang dan aliran modal keluar. Kedepan, upaya dedolarisasi dapat mengurangi manipulasi keuangan oleh bank-bank besar, broker, dan lembaga keuangan sehingga menyediakan check and balance yang diperlukan. Selain itu, dedolarisasi bisa menyelaraskan sistem transaksi keuangan global dan meningkatkan persaingan sehat dalam perdagangan antar negara. C. Kerugian dedolarisasi untuk Indonesia. Meskipun dianggap membawa keuntungan cukup besar bagi Indonesia, dedolarisasi juga memiliki kelemahan. Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, menilai kelemahan dalam upaya dedolarisasi ini adalah mata uang lokal akan sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara. Hal itu lantaran 90% kapal untuk kegiatan ekspor impor menggunakan bendera asing. Sementara itu, kapal bendera asing tersebut ingin membayar dengan uang dolar Amerika Serikat dibanding dengan mata uang lokal seperti rupiah. D. Daftar mata uang pengganti. Sebanyak 10 negara anggota ASEAN termasuk Indonesia baru-baru ini juga mulai melepaskan diri atau meninggalkan ketergantungan mata uang Amerika Serikat tersebut. Jika dolar Amerika Serikat mulai ditinggalkan, ada beberapa mata uang digadang-gadang berpotensi menggantikan dolar Amerika Serikat.
sebagai mata uang global. Berikut ini daftar mata uang pengganti dolar Amerika Serikat menuju dedolarisasi. Pertama, yuan, euro, mata uang BRICS, rupiah India, mata uang lokal ASEAN. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.